Halo, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Jakarta Prime Apartment. Kita bahas tentang Prime Apartment, where Prime Living needs smart planning. Pada kesempatan kali ini kita bahas salah satu komponen yang paling penting dalam urusan apartemen, ya terutama apartemen Prime, tentang service charge ya. Ini sering kali saya dengar ya, dapat masukan ya atau keluhan juga mungkin ya dari banyak teman-teman ya, kenalan klien saya. Sebenarnya service charge itu sesuatu yang wajar atau yang sebenarnya kemahalan sih? Ya, sebelum kita bahas lebih dalam, kita simak dulu yang satu ini. Ya, jadi service charge itu sebenarnya apa? Itu service charge itu adalah iuran yang dipungut oleh pengelola apartemen kepada penghuninya setiap bulan. Ada yang dipungut setiap bulan, ada juga yang 3 bulan dibuka, ada juga yang 6 bulan dibuka, tergantung dari kebijakan masing-masing pengelola. Ya tentunya kalau sudah ditetapkan ya sebagai penghuni hanya bisa melaksanakan kewajibannya, artinya nurut aja, ikutin aja sesuai apa yang ditagih. Nah kemudian kalau gitu apakah penghuni itu wajib membayar IPL atau service charge itu tiap bulannya? Ya jawabannya sudah pasti 100% wajib ya, tidak bisa tidak. Karena dengan memiliki satuan rumah susun ya, berdasar hukumnya seperti itu, ya berarti kita sudah mengikat hak dan kewajiban ya. Gimana kewajibannya itu kita tentu harus berpartisipasi dengan membayar IPL itu, dengan membayar service charge itu. Kenapa kita harus membayar service charge ya? Kalau itu memang wajib, kenapa kita harus membayar service charge? Karena teman-teman seperti ini, ketika kita tinggal di unit apartemen ya, kita semua tahu bahwa unit apartemen itu kita tidak tinggal sendirian, tapi kita tinggal bersama puluhan, ratusan, atau mungkin ribuan tetangga yang ada di unit apartemen itu juga. Ya namanya tadi kalau saya sebut sarusun, satuan rumah susun, tentu aja kamu tidak tinggal sendirian di gedung apartemen itu. Ya kamu tinggal rame-rame bersama-sama. Tentu aja ada hak kamu sendiri seperti unit apartemen itu sendiri. Tapi juga ketika kamu menikmati fasilitas, memakai fasilitas apartemen, nggak cuma fasilitas gym, nggak cuma kolam renang, tapi juga lobi, lorong, ya kamar mandi yang ada di gedung apartemen, itu tandanya kamu sudah menikmati fasilitas apartemen dan tentu saja harus membayar service charge apartemen itu. Wah kalau saya nggak pakai gimana? Nggak mungkin nggak pakai. Orang kamu saja dari masuk gedung lewat lobi naik ke lift itu namanya sudah memakai fasilitas apartemen. Jadi tidak ada namanya tidak bisa bayar service charge apartemen. Clear ya? Nah, jadi kalau di sini udah clear, kita sudah tahu. Nah, kita bedah lebih lanjut lagi. Sebenarnya service charge ini satu hal yang wajar atau satu hal yang sebenarnya mahal gak sih gitu kan? Nah, saya coba jelaskan dulu sebenarnya apa sih kegunaan dari service charge itu sendiri. Service charge itu sendiri sebenarnya itu adalah iuran yang dikumpulkan untuk membiayai kehidupan sehari-hari yang ada di gedungnya itu sendiri ya. Keperluan sehari-harinya mulai dari apa aja, yang sederhana aja, mulai dari operasionalnya. Ketika teman-teman di sini semua ya masuk ke apartemen itu kan sudah pasti ada security-nya, sudah ada housekeeping-nya, ya terus kemudian ada teknisi yang siap 24 jam, ya itu berarti itu sudah ada biayanya. Ya, karena tidak mungkin mereka siap ya tanpa ada gaji bulanannya gitu kan. Kemudian lobbynya bersih, udaranya sirkulasinya segar, sehat gitu kan. Ya itu juga sudah masuk fasilitas sesederhana itu. Belum masuk ke fasilitas yang pada umumnya. Kita tahu ya semua ini ada administrasinya, ya harus ada pengelolaan keuangannya, harus ada manajernya juga, ada plan dari gedungnya itu sendiri. Ya itu semua tentu perlu biaya. Itu baru kebutuhan atau operasional harian. Nah, kita belum masuk lagi ke perawatan. Kita sebagai huni atau pemilik atau apartemen itu, kita pasti mau dong rumah hunian kita itu bagus. Nah, kalau kita mau bagus bukan cuma hari ini, tapi seterusnya mau sampai tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita masih mau apartemen itu bagus. Berarti kita semua ya harus lakukan yang namanya maintenance, perawatan. Baik perawatan kecil maupun perawatan besar. Ya, perawatan kecil itu seperti apa? Yang sehari-hari aja, seperti misalnya mulai kayak dibersihkan besar rutin ya, kemudian juga ada mulai perbaikan yang mulai rusak ya, misalnya mulai ngelupas kayak keramik ya, mulai kusam ya, itu semua harus ada planning untuk perbaikannya sampai perbaikan besar seperti pagar gedung ya, termasuk juga ada hal-hal yang tidak terlihat nih ya,
dalam perawatan itu seperti apa? Maintenance leave ya teman-teman ya. Itu sesuatu yang harus dijalankan setiap bulannya. Kemudian selain itu juga ada perawatan mesin seperti mesin trafo ya yang menjaga listrik, terus kemudian juga mesin genset ya yang harus standby. Ada juga sistem pengaman ya, termasuk sistem APAR. Jadi kalau ketika sesuatu insiden terjadi, kita sudah siap untuk pencegahannya ya, mitigasinya. Beberapa hal yang harus dipersiapkan yang tidak terlihat itu seperti asuransi. Kita juga tahu ya namanya kita hidup pasti ada resiko. Apalagi kalau kita bicara ini bangunan besar. Ya gedung apartemen itu kan gedung yang besar. Beda kalau kita tinggal di rumah satuan, rumah tapak kecil lah resikonya dibandingin dengan gedung apartemen. Ya oleh karena itu perlu bayar asuransi juga. Ya kalau terjadi sesuatu, ada force major juga misalnya, tentunya semua sudah bisa di cover ya atau terprotek lah minimal. Kalaupun ada kerugian yang besar kita nggak rugi 100% seperti itu. Ya kemudian ada hal-hal yang lain seperti misalnya standarisasi atau perizinan gedung. Ya ini juga menjadi satu persyaratan ya tentunya bagi pemerintah kota, terutama misalnya kita yang tinggal di apartemen prime di Jakarta. Tentunya kita harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh Pemda melalui dinas-dinas terkait. Perizinannya harus terupdate. Kemudian juga untuk mengurus semua itu tentunya juga perlu persyaratan, tentunya perlu biaya juga yang harus disiapkan. Nah itu semua yang tentunya bisa kita dapatkan sebagai pemilik atau penghuni apartemen dengan kita membayar servis kas ya secara rutin. Nah bagaimana sebaliknya kalau kita nggak membayar servis kas? Ya tentunya ini kembali ke kebijakan masing-masing pengelola apartemen ya. Ada yang memberikan denda kecil atau bertahap ya, ada juga pengelola yang langsung memberikan denda yang besar. Ya tentunya ini menjadi pertimbangan ya, berdasarkan pertimbangan bahwa kelancaran pembayaran servis itu sangat krusial ya untuk keberlangsungan gedung apartemen itu. Karena kalau sampai cash flow dari penerimaan operasional gedung apartemen ini macet gitu atau bermasalah, tentunya ini akan menjadi masalah di kemudian harinya. Ya tentunya ini yang harus diperjuangkan ya, dipersiapkan oleh si pengelola apartemen itu. Ya, jadi kembali lagi kalau dari saya sendiri tentunya kita sangat berharap ya semua pemilik atau penghuni apartemen paham tentang pentingnya servis seperti ini. Tentunya kita kalaupun tidak bisa berkontribusi secara langsung untuk merawat gedung apartemennya atau yang notabene rumah kita sendiri, kita bisa berkontribusi dengan membayar servisnya secara lancar. Jadi kalau kita balik lagi, tapi Pak ini tentu aja servis itu sebenarnya nggak murah loh, mahal loh. Tapi kalau kita bisa kawal pengelolaan dengan transparan, kita tahu pos-pos pengeluaran untuk apa aja. Semua itu sudah diperhitungkan ya berdasarkan proyeksi pengeluaran yang diperlukan. Dan tentunya tetap memerlukan satu tabungan ya untuk dana darurat dari kebutuhan gedung itu sendiri. Jadi pembayaran servis kas ini itu mahal atau tidaknya ya tentunya bisa diukur juga salah satunya melalui fasilitas yang ada. Bagaimana juga perawatannya. Ya seberapa lengkap fasilitasnya, seberapa banyak, dan kemudian juga bagaimana perawatannya, apakah semakin baik. Terkadang tidak perlu fasilitas yang terlalu mewah, tapi kalau bisa dirawat dengan baik, tentunya ini akan menjadi value tersendiri ya bagi apartemennya. Ya kemudian selain itu juga yang penting juga kita tidak bisa membandingkan apple to apple juga setiap apartemennya. Ada apartemen yang harganya sekian. Misalnya saya sebut dengan angka 25.000 per meter persegi. Ya itu murah atau mahal. Sedangkan ada apartemen lain yang harganya 30.000 per meter persegi. Itu lebih mahal. Karena kondisinya itu berbeda. Terutama dari kebutuhan operasionalnya yang dimana membutuhkan jumlah orang yang berbeda, termasuk juga jumlah unit yang membayar atau luasan unit yang membayar dari apartemen itu untuk memenuhi kebutuhan bulanannya itu juga berbeda ya. Jadi tentu aja kok di sini bisa apartemen X bisa lebih murah, kenapa servis kas di apartemen ini mahal misalnya 40.000 ya, sedangkan di tempat lain bisa murah ya. Tentu aja itu nggak bisa dikatakan, hanya bisa menjadi satu nilai patokan aja ya. Oke, jadi sekiranya itu sudah bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini tentang servis kas apartemen. Jadi jangan ragu lagi ya ketika kita memilih satu apartemen prime ya yang ada di Jakarta. Kita sudah tahu fasilitasnya, ya kita juga perlu tahu dari awal tentang servis kasnya. Jadi nggak perlu kayak ngerasa kemahalan, ngerasa rugi, ngerasa beban, atau ngerasa wah ini pemerasan nih. 1.000 rumah ya dalam satu komplek itu dengan 1.000 unit apartemen itu
pasti pengeluarannya untuk 1000 unit apartemen pasti akan lebih besar. Ya karena sekali lagi mengurus merawat gedung apartemen itu satu hal yang lebih kompleks ya dibandingkan dengan mengurus satu kompleks rumah rumah darat ya. Ya saya pikir cukup jelas ya. Terima kasih. Dengan makin seringnya ya konten-konten dari Jakarta Planner Apartemen ini semakin memudahkan teman-teman semua untuk bisa memilih apartemen plan yang tepat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.